Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rizky Ridwan. Saya adalah dosen tetap program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cipasung Tasikmalaya. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen, khususnya untuk menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan aktivitas pengajaran saya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS, diselenggarakan secara tatap muka, luring, dan didukung sistem pembelajaran melalui daring e-learning SIAKAD Universitas. Metode pembelajaran menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun kode mata kuliah ini adalah ACC 407 dan termasuk dalam mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi akuntansi. Mata kuliah ini membahas konsep dan prinsip penerapan akuntansi sektor publik, khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dan pusat. Mahasiswa akan mempelajari siklus akuntansi keuangan daerah, sistem akuntansi pemerintahan, fraud pada sektor pemerintahan dan lainnya, penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, serta standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji akuntansi untuk organisasi nirlaba, BUMN, BUMD, dan lainnya. Adapun materi perkuliahan ini dengan pengembangan dari buku bahan ajar yang saya buat pada tahun 2024 tentang akuntansi sektor publik, terbit pada CV RUK Media Aksara, dan buku akuntansi pemerintahan daerah dan pusat, terbit pada PT Sadakunia, serta publikasi penelitian dengan luaran prototipe haki, dan didukung dari buku atau sumber lain yang lebih relevan juga. Hal ini diharapkan mahasiswa mampu secara mandiri menganalisis, menyusun dan mengevaluasi informasi keuangan dan permasalahan sektor publik yang marak terjadi dengan yang sangat relevan dan andal untuk pengambilan keputusan yang akuntabel. Adapun strategi pembelajaran diselenggarakan melalui pendekatan aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata dengan dukungan penuh dari platform e-learning untuk akses materi, pengumpulan tugas, serta pemantauan proses belajar. Di kelas, saya menerapkan metode pengajaran ceramah interaktif, diskusi kelompok, problem-based learning. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara mandiri, sesuai dengan bidang akuntansi. CPMK kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan prinsip dasar ilmu ekonomi yang relevan dalam praktik akuntansi dan pengambilan keputusan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil analisis informasi keuangan dan non-keuangan secara mandiri, serta menyajikan informasi yang relevan, andal untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial melalui penerapan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan. Kemudian, CPK yang keempat, mampu menunjukkan kinerja secara mandiri dan hasil kerja yang berkualitas, terukur, menyelesaikan studi kasus di bidang akuntansi dan keuangan. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi buku bahan ajar, RPS, bisa diunduh dari e-learning SIAKAD, PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, dan prototipe sistem yang dihakikan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah konsep dasar akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan daerah APBN APBD, ruang lingkup akuntansi keuangan daerah, siklus akuntansi keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah, sistem akuntansi pemerintahan, siklus pengelolaan keuangan pemerintahan, laporan arus kas dan akuntansi pendapatan daerah, akuntansi surplus, defisit, dan akuntansi aset, akuntansi organisasi nirlaba, BUMDes dan sistem informasi keuangan, anggaran kinerja pemerintahan dan deteksi kecurangan atau fraud, akuntansi berbasis akrual dan basis cash,
manfaat laporan keuangan bagi berbagai pihak, peran penelitian pengabdian dalam penguatan akuntabilitas keuangan publik. Penilaian dalam mata kuliah akuntansi sektor publik ini mencakup 6 komponen utama, yaitu 1. UTS 20%, UAS 30%, partisipasi 30%, tugas kelompok 10%, tugas mandiri 5%, presentasi 5%. Saya menilai pembelajaran secara objektif berdasarkan indikator terukur seperti ketepatan materi, partisipasi aktif, dan kemampuan analisis di kasus. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik standar dan disampaikan sebagai umpan balik. Pendekatan ini mendukung pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman materi, berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi tantangan di bidang keuangan publik dan manajerial. Baik, selanjutnya mari kita saksikan bersama cuplikan video pembelajaran saya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mari sejenak kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Oke, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan materi pembelajaran hari ini ya. Sebelum ke materi, kita masuk ke absensi dulu. Sofia, oke, lanjut Tini dan Gus Salman. Oke, rekan-rekan semua, sebelum masuk ke materi gitu ya, saya ingin menyampaikan dulu bahwa pembelajaran hari ini akan ngebahas tentang anggaran berbasis kinerja dan deteksi fraud atau kecurangan pada pemerintahan. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan juga ada beberapa capaian dan sub CPMK gitu ya, capaian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan secara konsep dan prinsip dasar ilmu ekonomi yang relevan dan dengan praktek akuntansi dan pengambilan keputusan keuangan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar anggaran kinerja pemerintah dan sistem pengawasan pemerintah. Nah, referensi yang saya bawa dari buku yang saya terbitkan pada tahun 2024, ada 2 buku, ada Akuntansi Sektor Publik pada Eruka Media Aksara di Jawa Tengah, ada juga buku Akuntansi Pemerintahan Daerah dan Pusat oleh PT Sadakunia tahun 2024, dan saya juga mengambil referensi inti juga dari beberapa seperti dari Profesor Baldrick tentang akuntansi sektor publik basis akrual. Kemudian saya juga ada dari Rowan Jones dari Public Accounting Sector. Tapi masih banyak referensi yang lain gitu ya. Karena ini ada juga dari RPS juga udah saya berikan kan di pertemuan pertama gitu. Kalian bisa akses semua tentang materi-materi yang saya sampaikan. Dari mulai tugas juga kalian bisa akses semua di SIAKAD gitu ya. Dan materi udah saya sampaikan semua tentang bahan ajarnya yang diperlukan. Kemudian saya juga ada penelitian yang berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Kebetulan penelitian ini juga saya buat tahun 2023. Luarannya berupa haki tentang si fraud gitu ya, tentang kecurangan, karena kita nanti akan ngebahas tentang kecurangan. Kemudian juga bagaimana pengawasan juga yang saya buat juga dalam penelitian yang saya coba kembangkan untuk materi pembelajaran hari ini gitu ya. Yang 2 penelitian yang berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke sini gitu ya, saya ingin tahu dulu nih gitu ya. Minggu kemarin kan kita belajar nih, betul nggak? Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Oke, coba Sri. Ya baiklah, untuk materi sebelumnya yang telah dibahas yaitu mengenai BUMDes dan sistemnya apa. Nah, jadi usaha milik desa ini dikelola oleh warga dan aparat desa untuk menaikkan ekonomi desa.
Nah, supaya pengelolaannya itu lebih rapi dan transparan, maka dibutuhkan juga sistem informasi digital. Nah, sistem ini yaitu untuk membantu dalam pengelolaan keuangan. Oke, bagus ya. Nah, gitu ya. Jadi kalian pun kalau bisa materi yang kemarin kita bahas itu dipahami lagi ya, seperti hanya Sri. Bagus ya buat Sri. Nah, di minggu kali ini kita akan membahas materi baru. Ini kan di awal kita bahas ada tentang anggaran berbasis kinerja dan deteksi kecurangan pemerintahan. Saya ingin tahu dulu nih di kalian. Ada yang tahu nggak apa itu anggaran kinerja? Oke, silakan. Menurut saya, anggaran kinerja itu seperti pengelolaan perencanaan untuk pengerjaan proyek suatu pemerintahan gitu. Misalkan dalam setahun ini tuh anggarannya kira-kira berapa gitu yang dibutuhkan gitu dalam proyek tersebut. Oke, bagus. Berarti kamu udah memahami konteksnya dari kemarin ya tentang materi hari ini. Oke, ada yang tahu selain PP tadi selanjutnya? Oh ya, oke, silakan. Menurut saya, perencanaan dana untuk peningkatan kualitas pengelolaan program pemerintah. Oke, bagus. Nah, gitu ya. Oke, ini hal yang menarik sekali kita bahas hari ini. Anggaran berbasis kinerja ini sangat penting dalam pemerintahan. Kenapa penting? Karena nantinya, gitu ya, nantinya anggaran ini akan menentukan sejauh mana kebutuhan terrealisasi atau tidak di masyarakat. Oke, kita masuk dulu ya ke pengertiannya. Nah, pengertian anggaran berbasis kinerja. Anggaran ini yang menghubungkan antara anggaran negara yang disebut pengeluaran negara ya. Oke, silakan dicatat ya. Dengan hasil yang diinginkan atau output atau outcome sehingga setiap rupiahnya dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Kenapa perlu dipertanggungjawabkan? Ya karena anggaran perencanaan itu harus terrealisasi. Dan perlunya ada pertanggungjawaban, laporannya gitu, kegiatannya, agar nanti sifatnya memberikan hal-hal transparansi kepada publik. Maka sebagai pemerintah itu harus bisa mengatur semua kegiatan anggarannya secara bagus gitu ya, akuntabel dan transparansi. Agar menunjang tingkat kepercayaan publik semakin bagus juga, gitu ya. Nah, di sini ada perbedaan anggaran. Saya membuat perbedaannya itu ada dua. Oh, mohon maaf, bukan saya membuat. Saya mengetahui gitu ya, dan kalian pun pasti tahu gitu ya, bahwa ternyata anggaran berbasis kinerja ini digunakan di tahun sekarang gitu. Jadi ada perbedaan. Kalau tahun dulu itu menggunakannya anggaran line item atau tradisional. Kalau tahun sekarang lebih menekankan pada anggaran berbasis kinerja. Kenapa? Karena tujuannya nanti untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lagi rame-ramenya sekarang tentang efisiensi, betul nggak? Betul. Coba, kalau efisiensi tujuannya untuk apa efisiensi? Nah, efisiensi ini tujuannya agar nanti anggaran diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika anggaran sesuai dengan kebutuhan, maka perencanaannya akan lebih bagus, matang. Sehingga nanti kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Beda halnya mungkin dengan pengendalian dari atas pengeluaran. Hanya pengeluaran saja, misalkan per tahun 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Cuma bagaimana tuh dari pengendalian sendiri? Apakah ada kebermanfaat berkelanjutan bagi masyarakat atau tidak? Gitu ya. Nah, perlu dipahami oleh kita bahwa dengan adanya dua perbedaan ini, anggaran ini menjadi hal yang sangat krusial bagi pemerintah. Ketika mengeluarkan anggaran yang begitu besar, maka perlu ada value yang lebih kuat juga gitu. Apa tuh value? Nilai kebermanfaat yang lebih kuat juga gitu ya. Makanya sekarang kayak menteri gitu dikurangi untuk ke luar negeri gitu ya. Cari yang lebih berbobot atau lebih berpengaruh atau lebih bermanfaat gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Makanya pemerintah sekarang menggunakan anggaran berbasis kinerja. Oke. Kalau melihat buruk tentu bukan ya, tapi lebih ke anggaran ini harus sesuai dengan kebutuhan kalau di zaman sekarang gitu ya. Mungkin agar lebih efisien dan efektif tujuannya.
agar anggarannya ini bisa tersalurkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Yang perlu kita pahami bahwa banyak pemborosan anggaran dengan beberapa program, tapi bukan hanya meningkatkan program itu menjadi bagus, justru malah terbengkalai. Makanya penting banget tuh menentukan anggaran berbasis kinerja, gitu ya, seperti itu. Makanya kenapa penting? Karena tujuannya nanti meningkatkan kualitas pelayanan. Kan sebagai pemerintah itu harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Betul tidak? Gitu. Kalau misalkan tidak bisa meningkatkan kualitas pelayanan, ya tentu nanti pemerintahannya nilainya buruk semua gitu. Seperti kayak sekarang Pemprov Jawa Barat ya gitu ya. Provinsi Jawa Barat. Itu tingkat kepuasan masyarakatnya tinggi sekali kan? Kenapa tinggi? Karena kualitas dari segi anggarannya, kemudian pimpinannya, pengendaliannya itu bagus. Ketika semakin tinggi ya kepuasan masyarakat gitu akan kinerja daripada pemerintah, maka akan semakin bagus gitu ya pengelolaan anggarannya. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi penguasaan anggaran berbasis kinerja yang efisien efektif, maka nanti akan sesuai dengan peningkatan kualitas pelayanan yang bagus kepada publiknya. Paham ya? Paham ya? Nah, gitu. Oke. Selanjutnya ya, manfaat penerapan anggaran berbasis kinerja. Ini ada mengalokasikan sumber daya terbatas untuk kegiatan prioritas, efisiensi dan efektivitas, gitu ya. Kemudian ada meningkatkan transparansi melalui kejelasan anggaran itu sendiri. Sejauh mana jelasnya, apa outputnya, bagaimana outcome yang diperolehnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tata kelola yang baik. Jadi sebagai pemerintahan yang bagus, itu harus bisa menilai, harus bisa membuat perencanaan dan kepatuhan yang jelas. Dilihat dari ada realistisnya. Dilihat dari bagaimana sesuai otorisasinya, pengeluarannya. Apakah ada persetujuan resmi kah? Apakah ada persetujuan bareng-bareng gitu untuk menentukan program pengeluaran anggaran kinerja, atau hanya sepihak saja? Kan perlu ada musyawarah, betul nggak? Betul gitu ya. Ada juga transparansi dan akuntabilitas. Ini sejauh mana transparan, kejelasan gitu ya, terkait dengan perencanaan kegiatannya, kemudian terkait dengan semua kegiatan-kegiatan dari perencanaan hingga implementasi kegiatannya. Jelas nggak? Gitu. Apa sesuai nggak dengan apa yang terjadi gitu di lapangan? Akurat laporannya, dan perlunya ada pengawasan di situ untuk mengontrol sejauh mana pergerakan-pergerakan dalam kegiatan anggaran berbasis kinerja ini. Nah, di sini ada indikator kinerja gitu. Nah, saya akan coba gambarkan gitu ya terkait dengan indikator kinerja. Oke, saya akan buat tentang indikator kinerja ya. Nah, ini berkaitan dengan simulasi gitu ya. Bagaimana kita sebagai mahasiswa cara membuat program dan bagaimana nanti outcome-nya. Dan bagaimana nanti impact-nya gitu ya. Contoh saya bawa misalkan Dikti Saintek gitu ya. Misalkan Kemdikti Saintek misalkan. Kemdikti Saintek gitu ya misalkan. Kementerian Pendidikan tujuannya untuk apa sih adanya Kementerian Pendidikan? Ya, tujuannya untuk mencerdaskan bangsa gitu kan. Kalau emang mencerdaskan bangsa, maka pendidikannya seperti apa? Dilihat dari sarana prasarananya gitu kan ya. Dilihat dari siswanya, dari programnya gitu. Contoh kita misalkan bawa programnya itu yang di inputnya gitu ya. Yang di inputnya kita misalkan bawa guru gitu. Guru. Ini misalkan contoh inputnya itu saya bawa guru gitu ya. Ini fokusnya pada mencerdaskan bangsa. Inputnya misalkan kualitas guru. Coba semakin tinggi kualitas guru, apakah siswanya semakin jelek? Semakin apa?
Ya betul, semakin bagus kan. Mana mungkin gurunya bagus masa siswanya jelek. Maka penting banget program tentang mencerdaskan bangsa pada kualitas guru. Ketika input, apalagi proses ya. Bagaimana prosesnya? Coba kira-kira ada yang tahu? Latihan, Pak. Pelatihan ya. Nah, ada pelatihan guru. Pelatihan guru. Selain pelatihan ada lagi? Oh betul, sertifikasi lagi rame kan? Sergur, sertifikasi guru ya. Sertifikasi. Ada lagi? Oh betul, beasiswa ya. Kenapa beasiswa? Ya karena banyak juga guru itu yang di pedalaman itu ya rata-rata lulusan SMA gitu ya. Maka penting banget tuh beasiswa juga agar meningkatkan kualitas guru, berkaitan dengan impact-nya juga gitu. Nanti ketika impact-nya, maka Kementerian Pendidikan ini akan menjadi suatu kementerian yang pelopor bagus dalam bidang mencerdaskan bangsa. Selanjutnya, sebelum ke sini, mohon maaf, saya lupa. Nah, dari ini kita akan bikin nanti kelompok, ya, bikin kelompok. Kelompoknya itu kalian harus membuat sama seperti ini. Oke, silahkan didiskusikan ya per kelompoknya. Tentang apa pemerintahannya? Oh, di sini saya berdiskusi sepakat dinas sosial, Pak. Kenapa dinas sosial? Karena melihat daripada masyarakat kita yang puas terhadap adanya bantuan sosial, Pak. Oke, bagus. Lanjut ya. Oke, Pak, terima kasih. Coba ini tentang apa? Dinas koperasi. Kenapa dinas koperasi? Bagaimana programnya? Programnya itu seperti simpan pinjam, terus penyediaan beras sembako. Jadi petani itu nanti bisa ngejual ke koperasi merah putih ini. Oke, bagus. Bagus ya, semua udah punya dinas masing-masing ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya. Silahkan disamakan dulu seperti alurnya ini, gitu ya. Nah, sebentar dengarkan dulu. Kan di RPS yang saya share di pertemuan awal ada tugas-tugas ya per kelompok. Nah itu tugas kelompoknya. Silahkan sesuaikan dengan tugas tambahan yang ada di RPS dan disiakan gitu ya. Dan lihat nanti materi-materi juga. Biar nanti pengumpulan tugas di minggu depan itu dapat dikumpulkan. Oh ya, tugas yang kemarin udah saya periksa gitu ya. Dan hasilnya semuanya pada bagus gitu. Oke, sudah diskusinya. Untuk sekarang silahkan rapihkan dulu barisannya ya. Karena masih ada materi yang ingin saya sampaikan. Ayo. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang aparat pengawas intern pemerintah atau APIP disebutnya. Gitu ya. Kenapa APIP ini penting dalam pemerintahan? Karena tujuannya untuk mengawasi sejauh mana nih anggaran berbasis kerja ini, apakah sesuai tidak gitu. Kalau misalkan dalam pengelolaannya, perencanaannya tidak ada pengawasan, itu mungkin lumrah tentang kecurangan sama korupsi. Nah, di sini ada intern pemerintah ini, kayak dinas-dinas gitu ya, menggunakan APIP. Tujuannya untuk apa? Menjamin penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana berjalan dengan efektif, efisien, sesuai nggak sih dengan aturannya? Dan akhirnya tujuannya untuk mengawasi tindakan fraud atau korupsi. Karena marak banget kasus korupsi di kita ya. Ini bagaimana pengawasan internalnya? Maka penting banget APIP ini untuk mengatur bagaimana sistem keuangan desa atau disebut Siskedes gitu ya. Bagaimana tuh cara mengawasinya? Jawa Barat telah membuat aplikasi namanya e-budgeting. Tujuannya untuk apa? Masalah ini. Kemarin kasusnya di Garut. Bahkan baru ini 2 hari yang lalu kasusnya di Majalengka gitu ya, masih di Jawa Barat. Banyak banget kasus-kasus yang menjadikan pemerintahan kita terkait dengan pelayanan publiknya menurun. Maka penting pengendalian pengawasan ini, gitu ya. Selanjutnya, di sini ada deteksi kecurangan. Kenapa penting mendeteksi kecurangan? Agar meminimalisir adanya korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya ya, yang bersifat tidak sesuai dengan aturan gitu. Untuk kepentingan pribadi, kelompok gitu.
Itu kan tidak boleh. Kalau menggunakan anggaran publik pemerintah, ya jelas gitu ya, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok golongan. Berkaitan dengan tadi kecurangan gitu ya, korupsi, saya meneliti tentang korupsi juga di sektor dari pemerintahan. Tahun 2023 saya meneliti tentang sektor dari segi perbankan BUMN gitu ya, bagaimana tentang kecurangannya gitu. Ternyata dari penelitian yang saya peroleh gitu, banyak faktor-faktor yang mengakibatkan kecurangan terjadi. Apa aja faktornya? Bisa dari kerabat yang mungkin baru kenal. Maka dari luaran itu saya membuat prototipe model pengembangan sistem dengan tujuannya nanti bisa dibuatkan aplikasi. Dan alhamdulillah sudah dihakikan oleh Kemenkumham, dari Kemenkumham ya, namanya ini nomor hakinya tentang C-fraud. Nah, ke depan mungkin saya akan kolaborasi dengan dosen-dosen IT atau seperti apa, akan membuat pengembangan aplikasi, tujuannya agar nanti penghindaran atau pengurangan kecurangan ini, korupsi bisa terrealisasi gitu ya. Selanjutnya, saya pun membuat penelitian juga di tahun ini, tahun 2025 tentang korupsi juga di ranah dari segi kelembagaan yang baru dibuat program, namanya Koperasi Merah Putih. Bayangin, Koperasi Merah Putih dikasih pinjaman dana sekitar 3 miliar per desa. Kan disahkan bulan Juli tanggal 12 di hari koperasi disahkan untuk apa? Untuk diberikan pendanaan. Kalau misalkan lembaganya nggak kuat, mau gimana anggaran kinerjanya? Nah, ini bentuk dari luaran analisis saya tentang penelitian dari yang saya buat tentang kecurangan, dan nantinya tujuannya ini dari penelitian saya ini akan mengeluarkan sebuah sama juga haki tentang SIPAK. Ini sistem pengendalian akuntabilitas gitu ya, dengan harapan nanti model ini, prototipe ini bisa dibuatkan aplikasi juga dan bisa menjadi penerapan di desa-desa. Alhamdulillah telah selesai materi hari ini. Oke, nah sebelum saya tutup mungkin kita harus ada kesimpulan dulu ya. Barangkali di sini ada yang menyampaikan kesimpulan untuk materi hari ini, silakan. Oke, silakan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin juga kepada teman-teman, saya menyampaikan kesimpulan mengenai materi anggaran berbasis kinerja dan juga deteksi fraud pemerintahan. Nah, bahwa anggaran berbasis kinerja itu merupakan sebuah sistem penganggaran yang bukan hanya mencantumkan jumlah uang yang ingin dibelanjakan gitu, tetapi juga menekankan hasil yang ingin dicapai. Oke. Bagus ya untuk kesimpulan hari ini. Baik, saya simpulkan lebih ini lagi ya, bahwa gini, sebetulnya anggaran berbasis kinerja ini penting untuk dipelajari, karena kita sebagai mahasiswa harus tahu bagaimana pemerintah itu mengelola keuangannya. Ketika keuangannya ini dikelola dengan bagus gitu ya, berbasis anggaran kinerja, maka nanti tingkat pelayanan publiknya akan meningkat. Semakin berdampaknya anggaran itu bukan masalah nominal, tapi sejauh mana kebutuhan masyarakat terpenuhi gitu. Dan untuk minggu depan materinya itu akan tentang akuntansi basis akrual gitu ya. Silahkan dipelajari juga gitu ya. Itu aja mungkin pertemuan hari ini. Terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian saya dalam video pembelajaran mata kuliah akuntansi publik yang merupakan bagian dari kegiatan pengajaran pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cipasung Tasikmalaya. Semoga penjelasan video ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.